anak-anak? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Kita ketua kelas Pasya pimpin doanya. Sudah dimulai. Sudah selesai. Baik, Ibu mau cek kehadirannya ya. Pasya, Hadir Bu. Ria, Hadir Ibu. Rio, Hadir Bu. Tini, Mutiara. Hadir. Oke, Afni. Hadir. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau pretest sedikit ya. Ibu mau bertanya kepada Pasya, presentasi yang efektif itu seperti apa ya? Oke, presentasi yang efektif menurut saya adalah yang pertama menggunakan sedikit kalimat di dalam presentasi dan juga menggunakan gambar. Terus selanjutnya menggunakan transisi dan juga animasi agar audiens yang melihatnya itu menjadi tertarik. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan gestur tubuh. Jadi saat melakukan presentasi menggerakkan tangan agar saat melakukan presentasi di depan audiens itu terlihat tidak kaku. Dan juga yang terakhir adalah mempersiapkan materi secara matang agar saat mempersiapkan bahan itu semuanya telah siap untuk digunakan. Ya, terima kasih Pasya. Selanjutnya Ibu mau bertanya kepada Rio. Oke Rio, Ibu mau bertanya bagaimana sebuah presentasi dikatakan efektif? Sebuah presentasi dapat dikatakan efektif jika lengkap, akurat, dan menarik. Dan itu pun tergantung orang yang mempresentasikan. Ya, baiklah anak, itu tadi pretest sedikit ya kepada Pasya dan Rio. Jadi, presentasi dikatakan efektif itu jika presentasinya menarik, akurat, dan tersampaikan kepada audiens. Oke, selanjutnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat membuat slide presentasi efektif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan presentasi yang efektif dengan benar. Ya. Teknik penilaian yang pertama, modelnya menggunakan problem based learning. Yang kedua, pendekatannya saintifik. Yang ketiga, metodenya apa? Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi praktek. Yang keempat, jenis dan teknik penilaian, tes dan pilihan ganda. Oke, materi hari ini yaitu teknik penyampaian presentasi. Yang pertama, teknik penyampaiannya apa saja? Yang pertama, variasi intonasi. Bagaimana variasi intonasi yang benar? Misalnya, kita presentasi, ada kalanya presentasi itu nadanya tinggi, ada kalanya rendah, ya kan? Misalnya kita ingin menekankan sesuatu, berarti suaranya harus tegas. Tapi jika kita tidak menekankan, ya suaranya pelan seperti biasa. Jadi, ketika nada tinggi atau tegas, pasti audiensnya langsung fokus kepada presenter. Oh, bahwasanya materi ini yang paling penting. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi yang bagaimana? Ekspresi yang baik itu yang dari awal sampai akhir itu tidak datar mukanya. Sudah? Misalnya kalian memberikan ekspresi senang ya, senang, ramah, ya kan? Kemudian tidak kelihatan marah, ya kan? Senyum. Oke, yang ketiga, bahasa tubuh atau gestur. Bahasa tubuh ini yang dimaksud bukan yang goyang-goyang, yang joget-joget, bukan. Bahasa tubuh yang seperti apa? Misalnya gerakan tangan, seperti Ibu gerakan tangan. Atau misalnya kalian mau menunjukkan daerah, berarti misalnya di sana tunjuk di sana, di sini tunjuk di sini, ya kan? Kemudian mau berjalan. Pokoknya menjadi presenter itu harus apa? Fleksibel ya. Jangan tegang, jangan siap gerak terus dari awal sampai akhir ya. Jangan seperti itu. Kayak yang keempat adalah penampilan. Nah, penampilannya seperti apa? Ya, rapi. Ya kan? Bukan berarti bilang penampilan kamu suka pakai dress presentasi, bukan. Yang rapi, yang kalau laki-laki itu yang bukan acak-acak ya. Misalnya rambutnya di apa ini?
pakai minyak rambut, yang perempuan jilbabnya yang rapi, kalau anak putih-putih ya, bukan kusam-kusam begitu, itu namanya penampilan. Oke, selanjutnya adalah gairah atau passion. Gairah itu bukan gairah apa ya, gairah itu passion itu kayak semangat Misalnya presentasi itu tidak loyo-loyo, ya kan kalau presentasi ya asal-asalan, ya kan jadi audiensnya kayak apa sih? Ini orang apa gitu. Jadi kalau semangat kan, kalian juga kan semangat ya, anak-anak jadi semangat. Oke, masalah yang akan dipecahkan melalui diskusi kelompok. Yang pertama, bagaimana membuat slide presentasi berdasarkan teknik presentasi yang efektif. Yang kedua, bagaimana melakukan presentasi yang efektif itu. Oke, minggu lalu atau pertemuan selanjutnya, anak-anak telah membuat sebuah slide. Tapi slide itu belum berdasarkan presentasi yang efektif ya. Dan selanjutnya ibu membagi kelompok ya. Oke, kelompok yang pertama yaitu kelompoknya pasien dan teman-teman, kelompok 2 kelompoknya Adi, 3 kelompoknya Rio, dan 4 kelompoknya Mutiara. Oke, nah sekarang ibu mau membagikan LKPD-nya melalui LMS. Nah sekarang anak-anak buka LMS-nya. Ya, dia di situ ada langkah-langkah kegiatan yang kita sediakan. Nah, jadi anak-anak itu membuat sebuah slide presentasi dengan memperhatikan teknik presentasi yang efektif. Jumlah slide-nya yaitu 5-10 slide maksimal. Kemudian materi disajikan yaitu dengan tema bebas. Ya, nanti hasil diskusi itu akan anak-anak presentasikan di depan kelas. Anak yang kelompoknya silakan mengerjakan LKPD. Anak-anak sudah selesai LKPD-nya? Jika sudah, masing-masing kumpulkan di LMS-nya. Baiklah anak-anak, semua sudah dikumpul LKPD-nya? Ya. Sekarang kita mulai presentasi ya, hasil diskusinya. Sekarang ibu mau mulai dengan kelompoknya pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa perkembangan dan juga dampak teknologi kita. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bullying adalah perilaku agresif yang menyebabkan korbannya terluka atau merasa tidak nyaman baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan beberapa contoh bullying yang pertama yaitu bullying fisik, misalkan contohnya Apa itu kegiatan cyber? Ialah cyber adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Apa itu cybercrime? Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Materinya yaitu Sistem Pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama. Kelebihan pendidikan Indonesia. 1. Anggaran pendidikan yang terjangkau. Anak didik pada negeri ini tidak usah mengeluarkan uang anggaran guna membayar sarana dan prasarana pendidikan. Baik, kesimpulannya AI sangat berguna buat manusia, tetapi ada kalanya manusia melakukan pekerjaannya dengan sendiri dan juga tidak bergantung kepada robot. Oke, baiklah, ada pertanyaan? Oke.
apakah AI bisa berbahaya bagi device komputer dan handphone? Oke, terima kasih telah bertanya. Untuk saat ini yang saya tahu, AI belum bisa berbahaya bagi device komputer dan juga handphone. Tetapi mungkin saja di masa depan yang akan datang, AI akan berbahaya bagi device komputer, laptop, tablet maupun handphone. Aku sudah menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari materi bullying terdapat 4 jenis dan memiliki dampak malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. Kita harus memberi bantuan dan dukungan pada korban bullying dan stop bullying. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara kita mencegah bullying? Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya bullying dengan menanamkan edukasi melalui keluarga, melalui sekolah maupun melalui masyarakat. Jadi dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itulah tadi 4 kelompok yang telah presentasi ya. Semuanya bagus ya, menyenangkan, mempresentasikan, hanya ada kurang sedikit tapi ya apa ya, namanya juga kita belajar ya anak-anak belajar. Oke. Ya berarti dari awal sampai akhir apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa dalam presentasi itu harus apa? Mengutamakan tadi ada 5 poin ya. Yang pertama dari variasi itu intonasi. Yang kedua ekspresinya harus bagus. Yang ketiga gestur tubuh ya kan. Yang kelima, yang terakhir itu adalah gairah atau passion. Tadi berarti 5 itu harus terdapat dalam melakukan presentasi. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan refleksi. Dibuka LMS-nya anak-anak. Anak-anak, jika sudah refleksinya, sekarang anak-anak mengerjakan post test di LMS masing-masing. Ya, nah minggu depan atau pertemuan selanjutnya anak-anak akan melakukan presentasi tapi yang sudah berdasarkan 6 poin tadi. Ya kan, bagaimana presentasi efektif? Yang pertama tadi variasi intonasi dari anak-anak berbicara, ekspresinya bagaimana, kemudian gestur tubuhnya, ya kan? Nah harus berdasarkan 6, ya kan? Kalau tadi itu masih presentasi yang biasa ya. Nah pertemuan selanjutnya sudah harus 6 poin itu anak-anak terapkan dalam presentasi. Oke? Ya. Baiklah anak-anak, namanya belajar ya, itu harus semangat, ya kan? Tidak apa? Lemas, letih, lesu, harus semangat. Apalagi anak-anak sekarang sudah naik kelas 11. Sebentar lagi sudah mau naik kelas 12, tidak lama lagi. Kemudian akan PSG, PKJ, tetap semangat. Semoga anak-anak dari Limas bertemu sampai anak tamat di SMK. Oke, ya sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan beri doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri semua. Beri salam. Terima kasih Bu.